Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabarnya ya, Mbak Yeni akan maju sebagai ya calon wakil presiden. Benarkah seperti itu begitu kan? Karena Mbak Yeni sudah sowan kepada masyarakat, kepada para ulama di situ yang minta doa restu ya. Nggak tahu apakah ini bergandengan dengan Pak Ganjar atau bergandengan dengan Pak Prabowo, entah siapa begitu kan ya. Tapi yang jelas rasa-rasanya itu lebih dekat dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Wallahu a'lam, apakah ini sudah ditunjuk untuk menjadi cawapres mereka? Wallahu a'lam begitu kan. Ini semakin seru begitu kan ya. Didukung Kiai dan ulama NU maju Pilpres di 2024, Yeni Wahid mulai safari ke pesantren di Jawa Timur ya. Sudah jelas di situ begitu kan ya, safari politiknya begitu kan ya, minta doa restu di situ untuk selalu ya menjadi cawapres ya. Apakah benar seperti ini begitu kan? Ya, ya kan wajar kalau bersilaturahmi ya wajar-wajar aja begitu kan. Kalau ada tawaran dari cawapres, siapa mereka begitu kan? Apakah dari Pak Prabowo? Apakah dari PDIP? Ya, kalau PDIP saya kira jauh begitu kan ya. Tetapi kalau dengan Pak Prabowo agak lebih dekat mereka begitu. Nggak tahu apa sih yang sebenarnya begitu kan ya. Yang ini kan tidak tahu, politik kita kan masih dinamis begitu kan ya. Dan bahkan dalam satu sisi mengatakan bahwa kalau memang ini benar Mbak Yeni menjadi wakil dari Pak Prabowo, maka suara warga NU begitu bisa pecah ke Caimin atau kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Inilah yang menjadi potensial sekali begitu. Saya kira Caimin lebih dominan dari Mbak Yeni begitu. Kalau kita melihat secara politik begitu ya. Ya wallahualam, yang namanya politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Siapapun mereka begitu kan. Karena kita melihat potensi yang ada di lapangan sendiri begitu kan. Bahkan ini ya saya bacakan ya dari Warta Kota ya. Partai Putri Presiden ya RI keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur ya, Zainoba Arifah Habsah ya, atau dikenal dengan Yeni Wahid ya, yang didukung Kiai dan ulama Nahdlatul Ulama NU maju Pilpres di 2024. Bahkan sejumlah Kiai dan Gus ya di Jawa Timur bahkan menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Doa zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur ya, itu dihadiri oleh sejumlah kiai di situ begitu. Salah satunya diantaranya adalah Kiai Muhid Murtado, Kiai Najih Faruk ya, Kiai Abdullah Abid Uzair, Kiai Ahmad Sahal Mahdi, dan Kiai Nurul Huda. Nah, ini yang menjadi potensial sekali rebutan dari warga NU begitu kan ya. Suara-suaranya itu bagaimana mendongkrak elektabilitas capresnya begitu. Apakah ini Mbak mungkin untuk meraup suara sebanyak Caimin? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Berarti NU itu kan ada yang mendukung Caimin, ada yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Sudah jelas-jelas bahwa potensi dari Mbak Yeni kan sudah tahu begitu kan ya. Potensi dari Caimin kan sudah tahu mana yang harus kita pilih begitu kan. Sama-sama didukung Kiai begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi lebih masif kepada Caimin, karena Caimin itu adalah pertama ketua umum partai ya di PKB ya, berkiprah di situ sukses luar biasa dibandingkan dengan Mbak Yeni masih belum berkiprah dalam dunia partai begitu kan ya. Walaupun dia menjadi ketua umum partai sendiri, tapi kan pada hakikatnya melihat potensi selama ini kan kurang berkembang begitu kan. Dan inilah yang menjadi catatan penting kepada Mbak Yeni. Lah untuk meraup suara dengan elektabilitas dengan Pak Prabowo misalnya, ya boleh-boleh aja. Ya siapa tahu ya di Jawa Timur bisa pecah kepada Mbak Yeni, di Jawa Barat bisa pecah dan sebagainya begitu kan ya. Dan pada akhirnya suara NU tidak hanya kepada Caimin tetapi kepada Pak Prabowo. Nah, inilah yang menjadi potensi sekali. Ya kenapa ya start utamanya yang paling santer itu adalah Caimin, maka kemudian mungkin Caimin ini tidak ingin kalah setar begitu kan ya. Para kiai-kiai sudah dikunjungi semua karena mengatakan ya pintu-pintu para kiai sudah dibuka begitu kan ya. Bahkan ya diantaranya Kiai Muhid ya Murtada, Mbak Yeni sangat-sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih tentunya atas dukungan dan doa daripada Kiai dan Gus di Surabaya itu, kata juru bicara Yeni Wahid, Iwan Setiawan, saat ditemui di Kemayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, kata Iwan, Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai di pondok pesantren pada 23 September mendatang. Ia sudah ada rencana, jadi nanti setelah Mbak Yeni pulang dari Amerika, beliau akan langsung sowan kepada para kiai, ulama, habaib, dan gus-gus, katanya begitu ya. Diketahui sebelumnya, para kiai dan gus di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai capres atau pilpres mendatang. Acara Multaqo ini atau doa bersama digelar pada hari Minggu. Bahkan pimpinan pondok pesantren Sunan Kalijodo ya Kiai Najih Faruk ya atau akrab disapa Gus Najih menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yeni Wahid menjadi cawapres. Bahkan ya kami hanya ingin mendoakan saja apa yang terjadi, insya Allah menentukan para politisi supaya mendapatkan hidayah dan ketukan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu berdasarkan hasil survei ya Dialektika Institut menunjukkan bahwa elektabilitas Yeni Wahid 27,6%. Ya disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa 25%. Bahkan kemudian dalam survei Rumah Demokrasi ya elektabilitas Yeni Wahid tidak jauh beda. Dalam survei tersebut didapati hasil bahwa elektabilitas Yeni Wahid tertinggi mencapai 30,2%. Itu 32,% itu sangat tinggi luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi politik ya, Ujang Komarudin memutuskan keputusan Partai Nasdem dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai capres cukuplah tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi politik cawapres ya untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi dan menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Ya salah satunya menurut saya pribadi ya Yeni Wahid begitu kan ya. Tetapi sekarang kan startnya kan luar biasa Caimin begitu di Jawa Timur. Pintu-pintu para kiai sudah masuk di situ begitu ya. Untuk kemenangan mutlaknya pasti adalah Caimin. Di Jawa Tengah juga sama, di Jawa Barat juga sama begitu kan di situ. Akhirnya potensi kemenangan itu adalah mungkin ya salah satunya mungkin ingin meraup suara dari warga Nahdliyin. Mbak Yeni salah satu jawaban mereka begitu setelah Caimin begitu kan ya. Bahkan bisa begitu kan imbang lah. Tetapi di satu sisi kalau kita melihat dari potensi Caimin ini sangat luar biasa karena dia punya PKB begitu kan ya. Di satu sisi kultur NU juga begitu kan ya. Dekat dengan para ulama sama-sama anaknya kiai kan begitu logikanya begitu ya. Artinya kemenangan itu saya kira potensial itu adalah Caimin dibandingkan dengan Mbak Yeni begitu. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama ya, dia meyakini pertimbangan ya Nasdem dan Anies memilih Caimin jadi cawapres untuk meraup ke banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo Subianto, salah satunya adalah Putri Presiden ya Kiai Abdurrahman Wahid keempat ya. Presiden keempat begitu kan ya RI begitu kan ya, Putri Presiden keempat RI begitu kan Zainubah Arifah atau Mbak Yeni. Bahkan Mbak Yeni diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yeni bisa menjadi kebuntuan ya lamanya poros Ganjar Pranowo ya. Ganjar dan Prabowo menentukan cawapres. Yeni adalah sosok profesional yang bisa meminimalisir konflik antara partai dan menentukan cawapres. Menurut Ujang, Yeni memiliki elektabilitas yang mumpuni ya untuk ditunjuk sebagai cawapres pendamping Ganjar atau Prabowo. Entah kemana ya berlabuhnya mereka, wallahu alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas ya yang paling dekat hari ini yaitu adalah kepada Pak Prabowo begitu. Kita lihat saja potensi-potensi itu begitu ya. Dan bahkan katanya Pak Prabowo mengatakan ya yang menjadi wakil itu adalah anaknya presiden. Entah siapa begitu yang disebutkan. Bisa saja Puan, bisa saja itu Mbak Yeni, bisa saja yang lain begitu seperti AHY di situ begitu. Tapi kalau AHY jauh begitu kan ya. Kalau AHY jauh ya pasti salah satunya yang menjadi anaknya presiden siapa mereka begitu kan ya. Kita lihat saja apakah Mbak Yeni ya, tapi yang jelas lebih dekat kepada Mbak Yeni begitu kan, karena ini catatan penting bahwa demokrasi yang selama ini yang sering bersilaturahmi kepada Pak Prabowo adalah Mbak Yeni di situ begitu. Inilah politik kita potensinya sangat luar biasa begitu ya. Kemenangan di Jawa Timur ini kepada Caimin di satu sisi ya ya kalah lah kalau kita bandingkan Mbak Yeni dengan Caimin lebih potensi ya Caimin. Sekarang kan lebih startnya lebih dulu Caimin begitu ya.
Tetapi mungkin itu yang menjadi pertimbangan di masyarakat adalah bahwa wah ini di satu sisi anaknya ya wakil presiden, anaknya Gus Dur begitu kan. Kan begitu yang dipertimbangkan begitu kan ya. Tetapi Caimin kan kuat sekali begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.